Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Dahulu, saat kecil, Marquis Valentino pernah mendengarkan sebuah cerita dongeng yang mengkisahkan bahwa ada seorang pengrajin legenda. Saat ia menempa pedangnya, tubuhnya seperti diselimuti api, tapi ia tidak merasakan rasa panas, seolah-olah pengrajin tersebut bisa mengendalikan api. Dan cerita tersebut nampak seperti sebuah kenyataan. Tak kala Marquis Valentino melihat Roman Dimitri menempa pedangnya, ya bisa dipastikan bahwa Roman benar-benar bisa mengendalikan api. Oleh sebab itulah ia sama sekali tidak terusik tak kala seluruh tubuhnya seperti diselimuti oleh api. Benar-benar pemandangan yang sangat memukau. Harga 500 koin emas yang harus ia keluarkan untuk bisa menggunakan gerbang warp terlebih dahulu nampaknya tidak sia-sia. Ia juga mulai mengingat Blaze, pedang pertama milik Roman Dimitri. Ia memang telah mengagumi kehebatan Roman dalam menempa pedangnya, tapi ini adalah pertama kalinya ia menyaksikannya secara langsung. Ia bahkan bisa membayangkan bagaimana Roman Dimitri menempa Blaze dahulu, dan bisa dibilang juga itu adalah awal mula dari karya-karya sang pengrajin nomor 1 di benua Salamander, yaitu Roman Dimitri. Saking fokusnya, Marquis Valentino sama sekali tidak mau kehilangan momen sedikit pun, dan beberapa saat setelahnya nampak beberapa orang tengah mencari Marquis Valentino. Ternyata itu adalah pengawalnya, di mana sebenarnya Marquis Valentino memiliki beberapa janji dan juga pertemuan yang sangat penting, dan apabila pertemuan atau janji tersebut batal, maka Marquis Valentino harus membayar penalti yang jumlahnya tidak sedikit. Tapi sepertinya Marquis Valentino sama sekali tidak peduli, karena apa yang ia saksikan saat ini belum tentu ia bisa melihatnya kembali. Oleh sebab itulah ia meminta para penjaganya untuk membayarkan penalti saja, karena saat ini kesenangannya tidak bisa diganggu-gugat. Tentunya hampir setiap orang pastinya akan setuju dengan apa yang difikirkan oleh Marquis Valentino, termasuk Hendrik. Ia adalah master atau pimpinan dari bengkel Dimitri, walaupun seumur hidupnya didedikasikan untuk menempa pedang, dan bahkan ia lebih awal menempa pedang dibandingkan dengan Roman. Tapi bisa dipastikan apa yang ia lihat adalah contoh kesempurnaan dari pengrajin pedang. Baik itu dasar-dasar atau teknik yang ia lihat, semuanya sangat sempurna. Jadi adalah hal yang wajar tak kala Roman selalu menciptakan sebuah pedang yang tak ternilai. Nah, sebenarnya Roman sendiri sudah mulai menempa pedang saat ia masih menjadi Baek Jung Yuk di dunia Murim. Bahkan ia juga bisa dikatakan sebagai penempa pedang terbaik di dunia Murim. Jadi adalah hal yang wajar jika Roman juga bisa menjadi penempa pedang yang hebat di benua Salamander. Apalagi Roman juga telah mendapatkan inti api yang bahkan bisa melelehkan es di benua Arkadia. Tapi tentu saja tidak ada yang tahu masa lalu Roman Dimitri. Dan tak terasa 1 hari berlalu, 3 hari berlalu, dan pada akhirnya 10 hari pun berlalu. Tentunya jumlah
jumlah penonton sudah mulai berkurang. Walaupun awalnya mereka sangat antusias, tapi pada akhirnya mereka juga mulai merasa bosan. Walau begitu, ada orang-orang yang tetap tidak mengalihkan pandangannya kepada pekerjaan Roman Dimitri. Pertama, mereka adalah Hendrik dan para pengrajin dari Dimitri. Dan yang kedua itu adalah Marquis Valentino. Setelah 10 hari ia bahkan tidak beranjak dari tempatnya. Hendrik bahkan sampai terkesan dengan tekad Marquis Valentino. Tidak hanya mendedikasikan seluruh waktunya untuk melihat keajaiban yang akan diciptakan oleh tuan mereka, yaitu Roman Dimitri, ia bahkan juga sampai mendirikan tenda dan mengerjakan seluruh aktivitasnya di dalam tenda seperti makan, minum, mengerjakan beberapa bisnis, dan ia juga memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk menggantikannya jika ada bisnis yang harus ia lakukan. Tentunya beberapa pelayan juga dibawa untuk memenuhi kebutuhan Marquis Valentino. Dan walaupun itu terlihat seperti pekerjaan yang aneh, tapi tidak ada yang mengeluh karena mereka sadar pastinya Marquis Valentino akan memberikan kompensasi yang besar. Para penonton datang dan pergi. Begitu juga dengan pengrajin. Tentu saja mereka tidak bisa selalu berfokus untuk menyaksikan Roman yang tengah menempa pedang. Mereka juga harus melakukan beberapa kegiatan sehari-hari. Jadi Hendrik membagikan mereka jadwal agar tetap bisa mengikuti proses yang dilakukan oleh Roman dari awal sampai akhir. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Marquis Valentino sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan tak kala ia tengah makan, ia makan sambil menyaksikan pekerjaan Roman. Tidak hanya warga, para pengrajin bahkan menganggapnya sebagai maniak yang gila. Dan tak terasa 1 bulan pun berlalu dan pedang suci pun berhasil dibuat. Roman menamainya Roh karena seluruh jiwa raga Roman telah disalurkan untuk membuat pedang tersebut. Dan setelahnya sosok tak terduga pun menghampiri Roman. Ia berkata, "Yang mulia, apakah Anda sudah menyelesaikan pekerjaan Anda?" Ya, awalnya Roman hampir tidak bisa mengenali sosok tersebut karena kondisinya benar-benar kacau. Tapi bisa dipastikan itu adalah Marquis Valentino. Ia bahkan masih mengenakan selimut karena cuaca di luar benar-benar dingin. Ya, walaupun tubuhnya hampir membeku, tapi ini adalah momen yang paling ia tunggu, yaitu melihat pertama kali karya terbaru dari Roman Dimitri. Tentunya Roman tahu benar bagaimanakah sifat dari Marquis Valentino saat dirinya mengunjungi Roman tepat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Roman langsung paham. Ia pun memberikan atau memperlihatkan hasil karya terbarunya kepada Marquis Valentino, dan itu benar-benar membuat Marquis Valentino bahagia. Ya, sebagai kolektor pedang, ia bisa melihat mahakarya terbaru dan terhebat dari ahli pedang nomor 1 dan juga pengrajin terbaik di benua Salamander. Dan saat menyentuhnya, Marquis Valentino sudah bisa memastikan itu adalah pedang yang sangat luar biasa dan mungkin jauh jika dibandingkan dengan karya Roman sebelumnya, yaitu Disaster. Roman juga menjelaskan nama dari pedang tersebut, yaitu Roh. Tentu saja itu adalah nama yang indah dan keserakahan mulai nampak di wajah Marquis Valentino. Apalagi ia melihat pedang lainnya tepat di belakang Roman. Nah, awalnya memang Roman ingin membuat satu pedang, tapi sepertinya tanpa sadar Roman melanjutkan pekerjaannya dan membuat pedang kedua, yaitu Roh. Nah, Roh sendiri
ini adalah pedang yang khusus dibuat untuk dirinya. Adapun pedang sebelumnya, awalnya Marquis Valentino mengira ia bisa mendapatkan pedang tersebut, tapi saat melihat bentuknya, sudah bisa dipastikan itu adalah pedang yang dibuat untuk seseorang, dan itu membuat dirinya sedikit putus asa. Roman membenarkan hal tersebut. Pedang tersebut adalah pedang yang ia janjikan kepada seseorang. Walau begitu, Roman juga telah membuat janji kepada Marquis Valentino, yaitu jika ia telah membuat pedang baru, maka disaster akan diberikan kepada. Ya, walaupun disaster adalah pedang yang hebat, pedang yang telah menaklukkan benua Salamander, tapi rasa itu hilang tak kala ia memegang roh, yaitu pedang terbaru Roman. Adapun pedang pertama yang Roman buat itu bernama Spirit, dan pemiliknya adalah Kevin. Saat dimana Kevin mendengar bahwa tuannya telah menyelesaikan pembuatan pedangnya, Kevin langsung menghampiri Roman dan Spirit diserahkan kepadanya. Tentunya Kevin nampak sangat senang karena ia mendapatkan pedang baru yang luar biasa. Tapi ada satu orang yang nampak murung, dan siapa lagi? Itu adalah Marquis Valentino. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demons. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.